hasil UTBK secara nasional itu seperti apa? Jadi kira-kira rata-ratanya seperti apa, nilai minimum maksimumnya seperti apa untuk seluruh peserta UTBK. Monggo silahkan Pak Edward. Baik, terima kasih Prof. Budi. Kalau kita melihat dari UTBK yang sudah dilaksanakan di tahun 2022, maka hasilnya setelah kita olah itu didapatkan bahwasanya untuk tes potensi skolastik yang terdiri dari penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pemahaman bacaan dan menulis, kita lihat di sini bahwasanya untuk penalaran umum itu nilai minimumnya kita mendapatkan skor 172,94 dengan rata-rata 500 dan maksimumnya itu ada 870,46. Ini untuk tes skolastik di penalaran umum. Sedangkan untuk pengetahuan kuantitatif, kalau kita lihat bahwasanya kita mendapatkan skor untuk minimum itu 297,75 dengan rata-rata 499,99 dan maksimumnya 1000. Ini untuk pengetahuan kuantitatif. Kemudian untuk pengetahuan dan pemahaman umum, itu untuk minimumnya kita mendapatkan skor 167,63 dengan rata-rata 500 dan maksimumnya adalah 880,20. Pemahaman bacaan dan menulis ini minimumnya 159. Ini kalau kita lihat di sini untuk yang komponen 4 ini pemahaman baca dan menulis ini mendapatkan scoring terendah dari 4 komponen yang lain. Tentu ini memang sejalan dengan upaya kita bahwasanya literasi terkait dengan membaca, menulis dan juga literatif matematik harus terus kita tingkatkan. Rata-ratanya kita dapatkan 500, kemudian dengan skor maksimum itu adalah 915,55. Adapun untuk tes bahasa Inggris itu minimumnya diperoleh 271,78 dengan rata 499,99 dan maksimumnya itu 1000. Ini untuk skor TPS, UTBK dan bahasa Inggris. Adapun kalau kita melihat untuk ringkasan skor dari tes kemampuan akademik Saintek, itu untuk matematika dan IPA kita mendapatkan minimum itu 328,71 dengan rata 500 dan maksimum 1000. Adapun untuk subtes fisika itu minimumnya adalah 325,18 dengan rata 500 dan maksimumnya 1000. Untuk subtes kimia minimumnya 321 dengan rata 499,98 dan maksimumnya juga 1000. Biologi ini mendapatkan skor minimum terendah yaitu 235,34, rata 499,99 dan maksimumnya 1000. Adapun untuk tes kemampuan akademik Soshum untuk subtes geografi itu kita mendapatkan skor minimum adalah 215,86 dengan rata 500, kemudian maksimumnya 963,74. Sejarah, ini minimumnya kita mendapatkan 240,24, rata 500 dan maksimumnya 1000. Untuk sosiologi, itu kita mendapatkan minimum 133,12 dengan rata 500 dan maksimumnya 917,91. Adapun untuk subtes terakhir yaitu ekonomi, kita mendapatkan skor minimum 234,18 dengan rata 500 dan maksimum 1000. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata ada skor-skor maksimum itu yang bisa diperoleh oleh peserta UTBK tahun 2022. Demikian Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Edward. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah siaran ini ya itu diikuti ada 460 yang mengikuti di YouTube, kemudian ada 1050 yang mengikuti di Instagram. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Pertanyaan lagi Pak Edward. Jadi sebetulnya kan UTBK ini diikuti oleh peserta seluruh Indonesia.
Nah, kira-kira bisa diberi gambaran sebetulnya Indonesianya itu kalau kita lihat per provinsinya ya, itu penyebarannya seperti apa? Baik itu peserta pendaftar maupun peserta yang diterima. Monggo silahkan Pak Edward. Baik, jadi kalau kita melihat dari peta yang ada, terlihat bahwasannya memang jumlah terbesar itu masih berada di Pulau Jawa. Di mana kalau di data yang berhasil kita himpun, itu bisa disajikan bahwasanya terbesar itu ada di Jawa Barat dengan angka hampir kurang lebih hampir 80.000. Kemudian menyusul Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian untuk luar Jawa di bagian barat itu ada Sumatera Utara, dan di luar Jawa bagian timur itu ada Sulawesi Selatan. Dari sebaran ini terlihat bahwasannya memang mayoritas jumlahnya masih tertumpu atau terfokus di daerah Jawa. Tapi ini memang sebanding dengan jumlah sebaran penduduk yang ada di Indonesia, di mana memang harus kita akui di Pulau Jawa jumlah sebaran penduduknya paling banyak, sehingga memang jumlah peserta per provinsinya pun pasti akan paling banyak, seiring juga dengan jumlah sekolahnya yang memang paling banyak. Adapun untuk peta sebaran jumlah peserta diterima di UTBK 2022 memang tidak berbeda jauh dengan yang ikut peserta, di mana Jawa Timur menempati posisi nomor 1 untuk yang terterima, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, selanjutnya Sumatera Utara, Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumbar, Aceh, Lampung, dan seterusnya. Ini sudah beda-beda dikit, tetapi yang mayoritas memang yang mendapatkan peserta terbanyak ada di provinsi-provinsi yang kita sebutkan di atas tadi. Demikian Pak Budi. Pak Ketua 1 Prof Juliandri, itu silahkan bisa menyampaikan ya paling tidak representatif dari masing-masing, taruhlah nomor 1 sampai 10, nomor 21 sampai 30 dan sebagainya, karena pada prinsipnya Bapak Ibu nanti itu bisa melihat di web, dan bagaimana nanti melihat web itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Ketua. Monggo silahkan Prof Juliandri. Baik, terima kasih Prof Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai UTBK tahun 2022 ini. Nah, pertama, memang untuk peringkat pertama dengan nilai atau skor rata begitu ya, adalah yang pertama itu sekolah yang berasal dari Kabupaten Tangerang Selatan. Iya, dengan nomor NPSN 206233114 adalah MAN atau Madrasah Alinea Negeri Alia maksudnya, Insan Cendikia Serpong. Nah, selamat. Itu berasal dari Provinsi Banten dengan rata nilai atau skor rata kalau boleh kami katakan demikian sebanyak 666,49. Kemudian yang kedua adalah itu berasal dari Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kota Surabaya, sekolah dengan NPSN 20532145 adalah SMA Katolik St. Louis 1. Selamat kembali lagi. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah SMA Pradita Dirgantara. Itu dari Provinsi Jawa Tengah atau tepatnya dari Kabupaten Boyolali dengan rata nilai sebanyak 640,75. Selamat ini. Itu kira-kira nanti silakan Bapak dan Ibu, dan kemudian saya baca sampai 10 saja mungkin. Berikut adalah MAN Insan Cendikia Pekalongan, juga dari Kota Pekalongan ya. Kemudian berikut adalah
SMA 8 Jakarta, tepatnya berada di kota Jakarta Selatan. Kemudian keenam adalah SMA Lab School Kemayoran, juga di Kebayoran di Jakarta Selatan juga. Dan kemudian berikut adalah SMA Swasta Kanisius Jakarta, juga di Jakarta Pusat, ini Jakarta Pusat. Kemudian yang ke-8 adalah SMA 2 Jakarta, kota Jakarta Barat. Kemudian yang 9 adalah SMA SBPK 1 Penabur Bandung, kota Bandung. Dan 10 besar berikut adalah SMA 68 Jakarta, tepatnya juga di Jakarta Barat. Jakarta Pusat. Itu kira-kira Bapak dan Ibu serta saudara, nanti ini memang kita sampaikan sampai 20 begitu ya. Tapi karena waktu, dan kemudian silakan nanti dibuka di web masing-masing di peringkat berapa. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pemeringkatan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi berdasarkan kriteria dan indikator yang LTMPT tentukan begitu. Jadi bisa saja peringkat-peringkat sekolah lain dengan indikator lain itu bisa saja misal seperti tadi disampaikan Pak Ketua, akreditasi sekolah, kemudian prestasi sekolah yang lain dan seterusnya. Mungkin terakhir saja kita buka nomor 100 saja, 100. Tolong dibesarkan 100. Nah, ini biar kita adalah SMA dengan MPSN 20238524 adalah SMK SMAK Bogor di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan rata nilai 580,15. Ingat, sebetulnya bisa saja peringkat sekolah itu sama Bapak dan Ibu. Dengan arti kata nilainya begitu ya. Tapi kemudian kita urus saja. Seperti tadi itu adalah 99 adalah SMA 66 Jakarta sama juga nilainya ratanya dengan SMAK SMA Bogor gitu. Nah, kira-kira demikian. Jadi kita buatkan berdasarkan mungkin karena nilainya juga sama begitu ya. Kira-kira demikian. Itu kira-kira Prof Budi. Nah, silakan nanti Pak Ketua akan menyampaikan di mana bisa diakses nanti secara resmi urutan sekolah dari Bapak Ibu masing-masing. Yang jelas adalah mudah-mudahan secara manfaat tentu banyak manfaatnya. Bisa nanti Bapak dan Ibu sekolah menyampaikan bahwa salah satu di antaranya adalah hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh LTMPT terhadap di mana para lulusannya berhasil dan kemudian termasuk juga mengikuti dan berapa peserta yang tadi sampaikan, termasuk juga berapa kemudian rata nilai yang diperoleh oleh masing-masing peserta dari asal sekolah yang bersangkutan. Mungkin itu saja Prof Budi. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof Yuliandri.